iaitu setelah akabah ilmu, taubat, awarid, awaek, Ino tetamang dalam akabah manteng tabahas akabah bawais. Karena berkaitan bahawa sebanyak apapun ilmu yang kita dapati, sekomit apapun tanya untuk taudip terjadikan kehidupan udip yang terbaik, setelah macam tantangan kala terlewati, hal yang paling berat untuk sukses iaitu timur kejenuhan di dalam terjalani kebaikan. Bersemangat di awalnya gampang, tidak pun dah mulai buat kebaikan di awal gampang, sepakat, semangat. Tapi seiring berjalan waktu, kejenuhannya datang sendiri, rasa bosan datang sendiri. Inolah sumber kegagalan manusia hana sukses, karena nak jenuh manusia, nak bosan, penyebab macam-macam. Maka hal penyakit yang paling berbahaya dalam gagal untuk mencapai target sesuatu adalah timbul rasa malas, rasa yang penyakit yang menghalang manusia sukses. Maka perlu danyo selalu tak segar semangatnya baik padam-padam. Maka yang memberi semangat pertama adalah rasa takut dari sesuatu yang berbahaya masa depan, dan rasa optimis dan senang dengan sesuatu yang disenangi di masa depan. Maka di dalam menjalani perjalanan udipnya betul-betul menjadi perjalanan ibadah, hal yang paling utama pakiban tanyo baik bosan-bosan, baik suum-suum mano, baik lagi lauro tari pun kerah duduk je ke iya. Maka perlu selalu nak bawais yang membangkitkan gedanya melakukan apa yang tak kala tak komit, apa yang kala tak janjikan lah mati. Maka hal yang paling penting tanya benar masa depan yang tak takuti, yang seharusnya tak takuti. Benar dalam dada tanya masa depan yang tak inginkan dan tak capai, yang betul-betul sangat tak inginkan. Maka Rasulullah hadir memberi kabar tentang bahaya masa depan supaya kita tak hindari, tak selamatkan diri, dan kebahagiaan masa depan supaya kita menjadi target dan orientasi udah. Maka lewat iman berbicara tentang hal gaib masa depan abadi, tentang neraka dan syurga, tentang kebesaran Allah, untuk menggerakkan dan baik pernah patah semangat dalam kehidupan. Maka dengan ilmu-ilmu yang nemeli Rasulullah lewat Al-Quran dan hadis yang duduk diterjemahkan oleh para ulama di dalam bermacam kitab, supaya bertamang dalam mulai gedanya, bertamang dalam dada gedanya, untuk merubah orientasi hidup tanya dan perencanaan masa depannya. Untuk kehidupan dunia nyo gampang. Tanyo terasa dua wate dua. Terasa susah donya nyan mandum berpengalaman.
kesenangan dunia mandum berpengalaman, maka gampang katanya kita menglaulai dia. Dia rasa susah, cukup ya dengan susahnya. Dia tak urang susah, cukup ya dengan kena dia. Ada tak orang yang senang, ingin tanya berlagi orangnya. Karena tak kalah tak dengar tapi. Tetapi terlupakan bahawa na yang susah di atas susahnya, na yang senang di atas senangnya. Tapi tua tu, karena tuanya hana tinggal, laulai gedanya tinggal atau yang instan-instan, yang cepat, yang dah dagalan, maka hinolah sumber bahaya udip landoya. Maka perlu tajak majlis ilmu. Baik tak pegah, ilung kamu faham ilmu. Ilung kalau to'oh semaya. Kenyan persoalan ji. Kan cuma masalah to'oh. Masalah hati karla, semangat karla, temakut kagada. Nyan pat tak bangkit kembali. Menyokan tajak bat tempat-tempat nasihat, menyokan tajak bat tempat-tempat ilmu supaya segar kembali pikiran. Karena hari-hari 24 jam dia putar pikiran. Nangan tengah ni pegah masalah kehidupan, masalah kebutuhan udip. Nah lingkungannya sabi-sabi yang tadi pasti terlupakan kuburan danyo, terlupakan kematian danyo, terlupakan masa depan abadi. Ini yang berbahaya. Maka gadah semangat dari tabuda sampai tae, yang le tapasau laulai tu puatra, yang kenya ya ibu dah, yang pu yang le tadi ngapa, yang kenya yang dalam pikiran dia, ya itama ngeret punyung, ya itama ngeret mata, ya itama ngeret rasa, yang mandum berkumpul membentuk cara tanya berpikir, membentuk orientasi udip. Maka oleh karenanya perlu rasa takut dan rasa senang yang berkaitan dengan masa depan. Maka tentang persoalan khuf dan raja, untuk tak pastikan roh dan nyonyo apa yang betul-betul kita senangi untuk masa depan ya. Apa yang betul tak takuti untuk masa depan ya. Introspeksi diri masing-masing.